tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kritikan Anies Baswedan kepada IKN, ya tentunya kepada Pak Jokowi mereka begitu kan. Karena Pak Jokowi yang kemudian ya memberikan kebijakan untuk membangun IKN, ibu kota baru ya. Anies kritik ya IKN ya, proyek IKN di tengah hutan. Tujuannya dan langkah tidak nyambung katanya begitu kan. Sampai hari ini menjadi spekulasi begitu kan ya, investornya sudah tidak ada begitu kan ya, bisa saja ini kalau dievaluasi bisa saja IKN ini mangkrak begitu kan. Seharusnya Pak Jokowi itu berkaca pada negara-negara yang lain mereka begitu kan. Ada negara-negara lain misalnya di Brazil misalnya begitu. Kalau kita berbicara ya pindah ibu kota itu tidak maksimal, harus membutuhkan 20 tahun 50 tahun baru bisa berkembang mereka begitu kan ya. Jadi tidak mungkinlah IKN yang ada di Indonesia ini tiba-tiba berkembang. 5 tahun itu masih ya bisa kelihatan sepi di situ mereka begitu kan. Maka disinilah yang kemudian bagi Anies Baswedan ini tidak serata, tidak setara begitu kan. Seharusnya yang diperkuat itu adalah bagaimana desa, kota, daerah itu tetap dimajukan terlebih dahulu ya, biar setara ya di situ begitu kan. Ibu kota ngapain harus ada ibu kota begitu kan. Saya setuju sekali membuat membangun ibu kota, tapi bukan berarti hari ini, tapi bukan berarti berada di sana begitu kan ya. Letakkan saja di Papua sana kalau ini lebih setara begitu kan. Atau letakkan saja di Madura di situ lebih dekat ya, pulaunya di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya bagi Anies Baswedan tidak nyambung katanya begitu kan. Tidak setara ya. Seharusnya desa kita harus bangun ya, bagaimana harus ada kemajuan, kotanya juga ada kemajuan. Ini sangat menjadi momentum begitu kan ya bagi Presiden Jokowi begitu kan ya. Karena ini proyek ambisius banget katanya begitu kan ya. Ya proyek ambisi-ambisi yang sangat luar biasa dan pada akhirnya banyak kritikan-kritikan di situ begitu kan. Salah satunya ini. Yang punya ambisi nggak ada otak buat mikir ya. Masa mau pindah ibu kota ke hutan ya dengan biaya 100 triliun itu juga main hantam tanpa referendum dulu ke rakyat katanya ya. Lihat saja kereta cepat sudah berapa begitu kan. Sudah menghabiskan dana berapa itu begitu ya. Kalau alasan untuk mengurai ya kepadatan di Jakarta, kenapa tidak membesarkan kota yang sudah ada di Balikpapan, Bontang ya, Tenggarong ya misalnya, sediakan pusat-pusat industri di sana, banyaknya serapan tenaga kerja otomatis ya, masyarakat Indonesia akan berduyun-duyun mencari kerja di sana ya. Saya kira kalau Anies Baswedan jadi presiden ya bisa saja kebijakan-kebijakan seperti ini. Dua hal kalau menurut saya pribadi. Bisa itu dilanjutkan ya dengan mengikuti bagaimana pola ya yang dirancang oleh Anies Baswedan, pola pikir masyarakat dengan yang setara begitu bisa saja itu dilanjutkan. Yang kedua, bisa saja ini tidak dilanjutkan dengan adanya investor yang kemudian hari ini investornya banyak kabur, banyak yang tidak suka di situ begitu kan. Ya karena di sana kalau menjadi industrialisasi gimana begitu kan ya, membutuhkan pembangunan yang sangat maksimal ya di situ begitu kan. Jadi ini banyak kritikan-kritikan dari netizen dianggap ambisius banget di situ begitu. Politiknya salah menyalahkan, politik menyerang seperti Israel, politik fitnah tidak merasa ya saat sekarang lagi rakyat pemilih udah cerdas untuk memilih pemimpin. Ya silahkan memilih pemimpin yang mana kan silahkan mereka begitu kan ya. Bahkan ya di situ ada lahan salah satu calon yang paling gede katanya siapa mereka. Wallahu a'lam ya. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat dengan sebuah realitas hal seperti ini, kritikan-kritikan Anies Baswedan bisa saja ini masuk akal di situ begitu. Maka di sini Anies Baswedan bukan tidak setuju dengan IKN begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya bagi Anies Baswedan lebih mempertimbangkan bagaimana desa dan kota itu sama-sama maju begitu kan ya. Tidak hanya ibu kotanya yang maju, yang diperbaiki di situ begitu, tetapi juga pada kota dan desanya. Kalau desa dan kotanya maju, ya gampanglah untuk membangun IKN begitu ya. Anies kritik proyek IKN di tengah hutan ya tujuannya langkah ya dan langkah tidak nyambung katanya ya. Pembangunan ibu kota Nusantara IKN di Penajaman Masar Utara, ya Pasir Utara, Kalimantan Timur dinilai capres nomor urut 1 Anies Baswedan akan menimbulkan masalah ketimpangan baru.
Hal ini ditegaskan Anies dialog terbuka Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kalau mau nyatakan meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, ya. Kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, kata Anies Baswedan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Sambung jagoan koalisi perubahan untuk persatuan itu. Capres ya yang kemudian diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejarah PKS dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB itu memandang tujuannya pemerintah untuk meratakan pembangunan dan perekonomian di Indonesia tak sejalan dengan upaya-upaya strategis yang dilakukan. Betul mereka begitu kan. Bagaimana mungkin kalau tujuannya adalah IKN itu adalah strategis ya. Terus kemudian industrialisasi semakin berkembang begitu kan ya. Bukan ditentukan oleh IKN di situ begitu, tapi ditentukan oleh daerah yang besar ya, kota-kota yang besar ya. Apalagi kalau kota dan daerah itu besar, kemungkinan industrialisasi ya, investor itu semakin maju di situ begitu kan. Percuma ada investor besar-besaran yang membuat ibu kota baru tapi ada ketimpangan begitu kan. Ini kan percuma juga begitu. Artinya apa? Artinya selama ini gagasan Anies Baswedan benar-benar oke dibandingkan dengan gagasan Pak Jokowi ya. Ini proyek ambisi atau apa saya tidak tahu mereka begitu. Tapi pada kenyataan dari kelihatannya ya seperti itu begitu. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung, tegas mantan Rektor Universitas Paramadina itu. Atas alasan di atas ya, Gubernur Jakarta periode 2017-2022 itu mengarisbawahi pembangunan IKN yang perlu dikaji secara serius demi pemerataan yang menjadi tujuan Indonesia. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata. Argumennya sama, tapi menurut kami langkah bukan untuk membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Itu benar juga ternyata begitu kan ya, logikanya masuk akal di situ begitu. Jadi kalau kita membangun IKN tujuannya pemerataan, gagal juga mereka begitu. Kenapa? Karena pada hakikatnya percuma IKN ada kesetaraan, tapi daerah-daerah yang tertinggal gimana begitu kan? Percuma aja begitu kan. Jadi pada intinya adalah masyarakat Indonesia kan sudah paham gagasan Anies Baswedan sangat luar biasa begitu kan ya. Inilah yang seharusnya berikan kesempatan. Mari kita dukung bersama-sama di situ seharusnya begitu kan ya. Demi apa? Demi bangsa dan negara kita. Kalau Anies Baswedan menjadi presiden, insya Allah kesejahteraan ya. Terus kemudian kesetaraan bagi bangsa kita, kepada rakyat kita, apalagi kota dan daerah ya, yang butuh ruang, di mana ruang itu akan membangun ya, untuk dampak masyarakat yang sejahtera, ya dampak positifnya lebih diterima lah, kira-kira seperti itu begitu. Oke ya mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.